Karis dan Shalom. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari kitab Wahyu. Lanjutan bacaan dari kitab Wahyu pasal 4. Ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Berbicara tentang takhta surgawi. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga yang punya muka seperti manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa,
Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. I'm going to read from English version, NIV, New International Version, Revelation chapter 4. After this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, "Come up here, and I will show you what must take place after this." At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven, with someone sitting on it. And the one who sat there had the appearance of jasper and carnelian, a rainbow resembling an emerald, and circled the throne. Surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads. From the throne came flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder. Before the throne 7 lamps were blazing. They are the 7 spirits of God. Also before the throne there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. In the center around the throne were 4 living creatures, and they were covered with eyes in front and in back. The first living creature was like a lion. The second was like an ox. The third had a face like a man. And the fourth was like a flying eagle. Each of the 4 living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under his wings. Day and night they were never stop saying, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come." Whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to Him who sits on the throne and who lives forever and ever, the 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being." So far the reading of the Word of God. Blessed are he who reads and those who listen and obey the Word of God. Rahasia surgawi tentang takhta surga, takhta Allah di surga.
the heavenly secret about the throne of God in heaven. The throne of God in heaven. Saudara, tatkala Tuhan Yesus mengirimkan suratnya kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil, 7 jemaat itu, Tuhan Yesus selalu memberikan janji. Dan di dalam janji itu bagian yang terakhir dalam surat Tuhan Yesus katakan bahwa siapa yang menang, dia akan duduk di atas takhta yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Selain takhta juga diberikan pakaian putih. Bersama dengan itu juga diberikan mahkota. Di bagian terakhir dari surat Tuhan Yesus, yaitu kepada jemaat di Laodikia, juga dibicarakan tentang takhta. Sebelum rahasia takhta surgawi ini disampaikan. Dalam ayat yang ke-21 dari pasal 3 surat Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. He who overcomes, I will put him on my throne, as well as myself who already won and sit on the throne of my Father. Throne, takhta. Takhta ini digunakan di dalam ayat firman Tuhan itu dari Alkitab itu, khusus di Perjanjian Lama itu, dia wahyu paling banyak. Di wahyu ini tercatat sekitar 47 kali. 47 kali. Sementara yang lain ada tercatat di kitab Ibrani, kitab Lukas, kitab Kisah Para Rasul, Kolose, beberapa kali di sana. Tetapi di wahyu paling banyak berbicara tentang takhta, the throne. Takhta, tempat di mana Tuhan Allah ada, mengatur, memimpin, mengendalikan surga maupun bumi. Takhta di mana Tuhan Allah berkuasa. Takhta adalah tempat dia sebagai raja di raja, sebagai yang maha kuasa. Siapakah yang pernah tahu takhta itu? Who in this world can know the situation and condition and the activities of the throne of God? Tidak ada satu orang yang bisa tahu dan bisa paham keadaan surga dan khususnya takhta surga itu. Saudara dan saya bersyukur bahwa Tuhan Allah membuka rahasia surgawi sehingga kita bisa tahu apa itu dan bagaimana keadaan takhta Allah. Banyak orang dengan latar belakang macam-macam juga menceritakan tentang surga itu dengan macam-macam versi. Setiap agama pun bisa menceritakan dan menafsirkan dan memberitahukan tentang keadaan surga. Kita masing-masing bisa berbicara tentang surga. Tetapi tidak semua bisa berbicara tentang bagaimana surga itu, keadaannya, dan istimewa takhta itu. Saudara dan saya bersyukur bahwa dari kitab Wahyu kita dapat pelajaran
rahasia itu. Kita tidak tahu rahasia, tidak ada orang yang bisa tahu surga karena memang tidak ada orang bisa ke sana. Tetapi Dia yang adalah Allah, yang menjadi manusia, yang mati dan bangkit dan kembali ke surga, yaitu Tuhan Yesus, memberitahukan kepada kita bagaimana itu takhta. Dan Dia sampaikan lewat murid yang dikasihi, yaitu Rasul Yohanes, untuk melihat bagaimana takhta itu. Dan saya harap saudara dan saya juga harus ada eagerness, harus ada desireness, harus ada keinginan untuk mempelajari dan mengetahui takhta surgawi. You and me must have the heart and desire to know about the throne of God. Luar biasa ya, bahwa rahasia ini dibukakan bagi kita. Sekali lagi, semua orang kan mau tahu rahasia. Rahasia pemerintah, rahasia politik, rahasia ekonomi, rahasia orang lain. Sehingga banyak juga terjadi gosip-gosipan sini sana karena mau cerita tentang rahasia sini sana. Ingin tahu dan ingin tahu dan ingin tahu. Tetapi maukah saudara mengetahui tentang rahasia-rahasia surgawi yang tidak pernah bisa dibayangkan dan diimpikan oleh siapapun? Nah, hari ini saudara harusnya kita memasang perhatian, memberikan waktu kita untuk melihat bagaimana takhta itu, dan kita bisa membayangkan dan mengharapkan. Apalagi Tuhan Yesus bilang bahwa kita juga akan duduk di takhta itu. Nah, ini kan penting, seperti tadi dibacakan di dalam pasal 3 ayat 21, bahwa siapa yang menang, ia akan kududukan. Tuhan Yesus bilang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. We are going to sit on His throne. Kita juga akan duduk di atas takhta dari Tuhan Yesus. Ini menurut saya sangat luar biasa. Bukan saja takhta, Dia juga akan berikan kita mahkota. Saudara ingat dalam pasal 3, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11, Dia bilang, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Dapat takhta, dapat mahkota. Saudara dan saya, di dunia ini semua orang berharap supaya satu saat dia juga bisa, jangan bilang terima takhta, mau duduk di dekat-dekat orang yang punya takhta atau punya posisi jabatan besar seperti presiden. Kalau kita duduk samping posisinya presiden, wah, jangan bilang dapat kursi itu. Duduk saja, asik, senang, dan cerita ulang dan ulang sampai mati masih mau cerita lagi. Because the beauty and the beautiful memory. Memori yang sangat indah karena bisa duduk di samping kursinya presiden. Kalau ini saudara, di sini bukan saja duduk tetapi dapat itu. Kita dapat takhta itu, kita dapat mahkota itu. Berarti kita dianggap seperti raja-raja. Menurut saya itu luar biasa. Nah, mari kita gali bersama-sama. Let's go and check it. Let's check it. Let's see it. Let's try to understand. Mari kita cek dan coba kita pahami dan kita dalami rahasia takhta surgawi Allah, dan juga yang mana kita bisa duduk di sana. Bagaimana janji itu bisa kita nikmati? Lebih indah kalau kita bisa pahami. We can enjoy this promise if we understand. And thank God He opens. Kita bersyukur Tuhan membuka tentang rahasia takhta surgawi. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah aku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat ini menunjukkan cerita babak kedua dari penglihatan Rasul Yohanes. Babak yang berikut. Yang pertama saudara bisa lihat di ayat 9 sampai ayat yang terakhir, ayat 20 dari pasal 1, berbicara bagaimana
penglihatan Rasul Yohanes pertama tentang Tuhan Yesus dengan simbol-simbolnya Tuhan Yesus. Kakinya seperti tembaga, rambutnya putih, matanya bagaikan nyala api, suaranya bagaikan desa air bah, tangan kanannya memegang 7 bintang, mulutnya keluar pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Suara nyaring dari Tuhan Yesus berbunyi seperti sangkakala di pasal 1. Sekarang suara itu juga datang lagi yang kedua. Yang pertama datang dan menceritakan tentang siapa dia. Dan yang berikutnya datang berbicara tentang bagaimana taktanya. Di dalam berbicara tentang siapa dia menunjukkan tentang bagaimana dia mengatur, mengontrol, memelihara, mengetahui segala macam keadaan gereja. Itulah pasal 2 dan pasal 3. Tentang gereja, keadaannya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya, kekuatannya, kelemahannya, dosanya, dan semangatnya, dan pujiannya, dan peringatannya, dan janji-janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus disampaikan dalam pasal 2 dan pasal 3. Berita tentang seluruh gereja, dan kita telah belajar sekian minggu yang lalu. Setelah kita belajar tentang ini semua, Tuhan Yesus datang menunjukkan kepada Yohanes untuk menyampaikan berita kepada gereja, supaya gereja yang adalah umat Tuhan, tubuh Tuhan, bisa melihat ke depan bagaimana takhta yang akan mereka nikmati. Bagaimana takhta dari Allah. Suara yang sama, bagaikan sangkakala itu datang kepadaku dan katakan, mari dengar dan lihat apa yang dia akan tunjukkan, apa yang terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga. Jadi waktu Tuhan berbicara kepada Rasul Yohanes dengan suara yang sama, berbicara kepada Yohanes untuk naik, untuk dengar, untuk ikuti arahan dari Tuhan Yesus. Lalu dikatakan setelah dia mendengar suara itu, langsung dia dikuasai oleh Roh Allah. At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven. Di waktu suara itu datang dan manggil dia, kemudian dia dikuasai oleh Roh Allah. Jadi ini bukan mimpi bolong daripada Yohanes. Ini bukan mimpi manusia seperti ada orang yang berpikir begitu, yang tidak percaya firman. Ini bukan begitu. Ini firman Tuhan yang datang. Tuhan Yesus yang adalah Allah itu datang kepada dia. Dan bersama dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus, ini tercatat jelas. Ini bukan cerita-cerita dongeng. Ini juga bukan cerita manusia. Ini cerita dari Tuhan sendiri. Yang memerintahkan agar Rasul Yohanes menulis. Maka Rasul Yohanes menulis seperti apa yang dia lihat. Revelation, dia lihat. Dia dengar, dia alami. Dia dikuasai oleh Roh Kudus, itu bukan mimpi. Dia tidak bilang ini lalu aku bermimpi. Nah ini tidak, kalau orang bilang ini bermimpi, ini satu pemutarbalikan firman Tuhan. Kalau tidak bilang mimpi, jangan bilang mimpi. Dia bilang di sini bukan mimpi. Aku dikuasai oleh Roh. Itu di dalam bahasa Indonesia, persis juga dalam bahasa asli dan bahasa Inggris juga diterjemahkan yang sama. I was in the Spirit. Aku dikuasai oleh Roh. Bukan I was in my dream. Bukan aku dalam mimpi. Tidak. Jemaat, tolong catat baik-baik kalau ada yang bilang ini mimpi saja. Itu tidak alkitabiah. Ini bukan mimpi dari Yohanes. Ini dia dikuasai oleh Tuhan. Tuhan menguasai dia dan Tuhan membuka rahasia surgawi. Jadi ini juga bukan rahasia dari Yohanes. Ini rahasia dari Tuhan, ini rahasia surgawi. Yang berbicara sekarang tentang the throne of God, tentang takhta Allah itu. Wah ini berita sukacita bagi saudara dan saya. Dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga.
there was a throne in heaven. Jadi Roh Kudus membuka matanya sehingga mata rohaninya itu terbuka dan dia melihat takhta Allah. Dia melihat takhta Allah di surga. Apa yang terjadi dengan takhta itu? Dikatakan di takhta itu ada seorang. The one who sat there had the appearance of jasper. Someone sitting on it. Ada seorang duduk di atas takhta. Titik perhatian pertama yaitu takhta yang utama, yaitu takhta Allah. Seseorang ini tidak lain adalah Allah sendiri. Fokus pertama berbicara tentang takhta Allah itu. Terus bagaimana? Seseorang itu dikatakan di sana dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ini pandangan pertama, cerita penglihatan pertama tentang takhta. Nah, kita semua mau fokus ke situ dulu. Tentang yang duduk di takhta itu, yaitu Allah. Setelah itu kita akan melihat lagi siapa-siapa, bagaimana takhta-takhta yang lain yang diceritakan dalam ayat-ayat selanjutnya. We will see the throne of God and then the other thrones we will see after in the next verse. Yang duduk di atas takhta itu adalah Allah Bapa. Dan Allah dijelaskan secara beda sekali dari yang kita berpikir. Allah di sini digambarkan bagaikan seperti He who is sitting on the throne looks like. Kelihatannya seperti permata jasper. Seperti permata yaspis dan permata sardis. Kita berpikir bahwa Allah itu akan digambarkan dengan sosok manusia. Kita berpikir bahwa Allah itu akan digambarkan dengan mungkin kekuatannya, rambutnya, matanya, dan lain sebagainya. Tetapi di sini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan Allah digambarkan bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Jadi ungkapan dan penjelasan tentang diri Allah diungkapkan bagaikan permata. Why? Why? Anybody knows? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Kok di sini dijelaskan bahwa dia Allah itu seperti permata yaspis dan sardis. Saya yakin saudara juga tatkala baca akan kitab Wahyu pasal 4 ini, khususnya di ayat yang ketiga, akan bertanya yang sama. Apa ya? Kenapa sampai Tuhan Allah digambarkan seperti itu? Why
did God was explained by God himself like this, as jasper and carnelian. Saya berpikir di dalam menafsir akan ayat ini, saya berkesimpulan bahwa Tuhan Allah digambarkan bagaikan permata. Ini kan sebuah batu yang berharga dan mahal sekali. Bahkan saudara sendiri mungkin belum pernah lihat juga. Saya membaca beberapa penafsir dan hampir semua penafsir juga menyatakan bahwa mereka juga tidak tahu permata yaspis itu kayak apa. Kalau permata sardis ada yang sudah bisa dapat datang dari daerah Sardis kemarin kita dengan khotbah itu batu permata yang warnanya merah. Yang berharga sekali. Kalau batu zamrud itu juga dibicara tentang emerald. Tapi juga saya kira belum semua orang mengetahui dan memahami ini tentang batu zamrud atau emerald stone. Ini mahal dan susah didapat. Terus taktanya dan dirinya diumpamakan seperti itu. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata kita manusia, tetapi dia punya kelebihan yang bisa diumpamakan seperti permata-permata itu. Sama juga di surga, kalau saudara sampai di pasal 21 akan melihat tentang fondasi-fondasi, tembok, jalan. Semua itu diungkapkan dengan permata-permata yang mahal. Yang mahal sekali. Jadi tatkala dikatakan dia bagaikan, dia yang duduk itu nampaknya bagaikan permata yaspis yang mahal, permata sardis yang mahal. Itu menunjukkan betapa mulianya, betapa tingginya, betapa besarnya, betapa hebat, betapa unggul, betapa luar biasa Allah itu, dan hanya bisa diungkapkan dirinya bagaikan permata yang mahal dan tidak bisa dibeli dan dimiliki oleh siapapun. Kalau ya yang kecil-kecil ya mungkin bisa saja. Tetapi kalau dia diumpamakan seperti begitu, itu menunjukkan betapa dia tidak bisa dicapai dan digapai dan dipahami. Tetapi dia itu patut dihormati, dipuji, dimuliakan. He is supposed to be glorified and honored and worshipped and praised forever and ever. Jadi kata permata ini menunjukkan hubungannya dengan kehebatannya, kemuliaannya, kebesarannya, keperkasaannya, dan kekekenya yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu. Itu maksudnya begitu. Dalam luar biasa sekali Allah itu. Itu baru bicara permata. Tapi kalau kita hubungkan lagi dengan permata punya sifat warnanya lagi, itu ada maksud juga. Misalnya permata sardis itu terkenal dengan warna merah. Itu kita bisa hubungkan itu dengan betapa sucinya dan kudusnya dan betapa adilnya dia. Tidak main-main. Itu bicara tentang permata sardis. Ada yang berbicara tentang permata yaspis, itu dia modelnya seperti batu yang dipakai oleh imam besar yang ada warna kehitam-hitaman.
Ini menunjukkan keadilan dari Allah. Ini menunjukkan bagaimana keadilan, kekudusan, kemahal luar biasaan Allah itu. Dan dia dikelilingi oleh semacam pelangi. Nah saudara, kalau kita omong warna lagi pelangi, saudara tahu pelangi. Alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Tahu lagu itu? Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, alangkah indah. Ini semacam lagu-lagu anak-anak, tetapi memang ungkapan betapa indahnya pelangi itu. Dengan warnanya. Pelangi menunjukkan the beauty and the glorious, indah dan semerbak dan maha luar biasanya takhta Allah itu. Tidak bisa digambarkan dengan cara lain kecuali ungkapan. Dan ini Tuhan Allah sendiri bisa berkata begitu. Maksudnya apa? Supaya kita bisa mengerti, ada bayangan sendiri betapa indahnya dan mewahnya dan luar biasanya. Dan tidak bisa digambarkan dengan cara lain kecuali berbicara tentang warna yang sangat hebat dan batu-batu yang sangat mahal ini. Itu cara penggambaran. Tapi saudara jangan pikir di surga Tuhan Allah itu kayak permata, ya salah. Tuhan Allah itu adalah permata, ini salah. Tuhan Allah itu bukan benda. God is not a thing. He is not a pearl. He is not jasper. No, he is not emerald. No, he is like that. Seperti. Nah, maksudnya mau digambarkan. Untuk memahami dirinya itu bagaikan batu yang mahal. Yang berharga, yang mulia, yang perkasa. Ini pemahaman Allah kita begitu. Saudara luar biasa tuh. Tuhan jelaskan keadaan dirinya. Jadi kita mau bayangkan tentang Allah ya begini cara. Untuk memahami Allah kita harus memahami dengan cara ini. Kebenarannya, kesuciannya, kemuliaannya itu digambarkan begitu. Pelangi. Kata pelangi kan saudara bisa tahu sejarah pelangi. You remember the history of rainbow. It was written in Genesis about the time of Noah. Waktu Nuh dengan air bah itu. Setelah air bah surut, Tuhan membuat pelangi sebagai tanda perjanjian bahwa dia tidak akan menghukum lagi bumi. Tanda perjanjiannya rainbow. Berarti ini kan mercy of God. If you agree with me, if rainbow is the sign of mercy of God, then you see on the throne, you see the mercy of God. Jadi dia dalam takhta Allah itu ada kebenarannya, kemewahannya, kemuliaannya, keperkasaannya, kekudusannya, keadilannya, dan lain sebagainya yang super duper luar biasa itu. Tapi juga ada mercy-nya, ada kasihnya. Nah, warna hijau zamrud atau emerald green color signifies the mercy of God. Saudara, saya harap bisa paham dengan saya bahasa simbol di sini. Di takhta Allah itu terdapat kemurahannya dan kasihnya dan kesetiaannya. Kasih setia Allah ada di dalam takhta atau di takhta itu. Then you say our God is a merciful God. Our God is a truth God. Our God is a holy God. Our God is the justice God. Our God is super duper amazing and almighty God. Just sing through this expensive
stones. Dengan melihat batu-batu permata ini, saudara bisa melihat sifat-sifat Allah yang luar biasa. Tuhan menjelaskan dirinya seperti itu. Jadi ada yang mau tanya bagaimana Tuhan punya? Ya ini penjelasannya. Penjelasannya tentang Tuhan Allah dijelaskan dengan batu yaspis dan batu permata sardis dan zamrud dan pelangi yang dikatakan gilang gemilang, and circle with resembling rainbow. Resembling rainbow, gilang gemilang, saudara kan tahu itu kata gilang gemilang itu berarti mengungkapkan the glorious, indahnya dan mulianya dan manisnya dan asiknya, luar biasanya takhta Allah itu. Tidak ada satu takhta pun yang ada di muka bumi ini yang bisa dibandingkan dengan takhta Allah. There is no any throne in this world that can be compared with the throne of God. Kalau throne biasa kan mungkin ya mewah juga secara manusia. Tapi saudara, tidak ada yang pernah katakan throne-nya dikelilingi oleh pelangi. Itu aja sudah bisa. Tidak ada yang bisa katakan bahwa throne-nya itu dikelilingi oleh yaspis, dikelilingi dan ada batu-batu yang berharga begini. Ini menurut saya tidak bisa, tidak sebanding. Throne daripada Salomo pun yang kaya raya tidak bisa dibanding dengan takhta Allah sang pencipta. Ya bagaimana mau banding, ini pencipta. Makanya dipilih batu-batu yang terbagus ini. Karena dia pencipta. Tapi ini pun saudara, kalau didengar tentang kata batu, jangan saudara pikir di surga itu ada batu. Karena surga itu sudah dalam bentuk spiritual. God is not a stone. God is not a thing. God is a spirit. So, don't misunderstand. Jangan salah mengerti. Ini bahasa spiritual. Karena keadaan surgawi itu bersifat spiritual. Beda dengan keadaan dunia. Tapi dia harus ambil barang dunia supaya bisa dijelaskan tentang hal-hal yang bersifat surgawi supaya bisa dipahami. That's how he helps us to understand the spiritual things by getting the most important beautiful things that we can understand. The beautiful of heavenly situation. Specifically connect with God. Khususnya dihubungkan dengan Tuhan, dia ambil batu-batu yang sangat-sangat mahal dan berharga dan sulit didapat itu. Itu bicara tentang Tuhan dan bicara tentang takhta, bicara tentang sifat dan keadaannya. Terus Rasul Yohanes melihat selain di takhta itu yang ada rainbow dan batu zamrud, yang indah itu, ternyata dia juga melihat dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Wah, ini kalau di dunia kan takhta satu saja, sang raja saja, permaisuri saja itu harus di belakang karena raja saja yang duduk di takhta itu. Tidak ada orang yang lain. Ya kalau banyak takhta ya perang nanti karena semua orang mau jadi raja. Presiden juga satu saja, ibu presiden tidak boleh duduk jadi presiden. Ya, bukan? Presiden saja yang duduk di kursi presiden, raja saja yang duduk di itu. Berarti satu takhta. Tapi di sini saudara, di dalam ayat selanjutnya, for the next verse you see, is not only one throne. Just like normal people in this world, usually you got one president only. You don't have two presidents, only one. And that's only one throne there. But here, look at that verse 4. Lihat ayat 4. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. There are 24 thrones surrounding the throne. Surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders.
ada 24 tua-tua yang duduk di 24 takhta itu. Apa maksudnya? What is the meaning of this? What is the meaning of it? Apa artinya? Nah, sebelum saya jelaskan tentang 24 takhta dan 24 elders atau tua-tua ini, mari saya kasih gambaran dan kita bisa lihat bersama di Alkitab. Jadi penjelasan tentang takhta ini dahulu sebagai the center, pusat dari takhta Allah itu ya takhta Allah sendiri. Tetapi di dalam takhta Allah itu paling sedikit ada 5-6 poin penting yang saya ingin jelaskan di sini. Bahkan nanti harus sampai ke pasal yang kelima yang kita akan pelajari minggu depan. Di sini ada, di keliling takhta itu ada 24 takhta. Kemudian bersama dengan 24 takhta itu ada penjelasan yang lain lagi. Ada bicara tentang lautan kaca di depan takhta itu. Itu dalam ayat selanjutnya bicara tentang lautan kaca. Lanjut lagi nanti kita akan bicara, dan disampaikan juga tentang obor, 7 obor yang ada di depan takhta. Itu ada di ayat yang kelima. Kemudian lanjut lagi di depan takhta itu, di tengah-tengahnya, di tengah-tengah takhta itu ada lagi 4 makhluk. Di situ poin yang keempat. Kemudian yang berikut itu ada juga dibicarakan tentang dari takhta itu ada keluar kilat, ya, kilat dan guruh atau guntur. Dalam bahasa Inggris itu juga dibicarakan di sana. Tentang guruh dan kilat. Kita bisa lihat di ayat yang ke-5. Saya mau cek dalam bahasa Inggrisnya, dia bilang lightnings and rumblings and peals of thunders. Sudah poin yang kelima ya. Poin yang keenam nanti dalam pasal yang kelima itu ada bicara lagi tentang singa dari Yehuda yang menerima gulungan itu atau anak domba yang seperti telah disembelih. Itu di ayat yang kelima dan keenam dari pasal 5. Berbicara tentang keadaan takhta ini. Nah, saya mau sebut ini poin-poin supaya saudara bisa ikuti. Nanti ayat per ayat saya jelaskan. Tapi saudara bisa lihat, sudah bisa bayangkan apa yang akan dilihat. Jadi semua poin-poin ini tentang kilat, tentang thunder, tentang guntur, tentang 24 takhta dan 24 tua-tua dan 4 makhluk, dan tentang kaca seperti kristal, dan tentang anak domba, ini semua ada dijelaskan yang dihubungkan dengan pusat yaitu takhta Allah. Yang dihubungkan dengan the throne of God. Mari kita lihat artinya satu persatu. Bagaimana semua itu terpusat pada Allah. Saya kira ini penting dulu. Rahasia tentang takhta Allah ini kita harus perhatikan. Semuanya ini berpusat pada Allah. Baik rembonya atau pelanginya, batu zamrudnya, maupun kristalnya, maupun kilat dan thunder dan gunturnya, maupun binatang-binatang atau makhluk-makhluk hidupnya. Semua itu berpusat pada takhta. All the center is in God. God is the center. The throne of God is the center. Ini yang saya mau sampaikan. Supaya kita jangan sampai sebentar saudara pusatkan pada throne saja yang lain. Atau kepada makhluk. Atau kepada kristal. Tetapi tidak berpusat pada takhta. Takhta Allah ini yang paling penting. Ini maksudnya di sini. Sehingga dijelaskan di tengah-tengah takhta ada ini. Di muka takhta ada ini. Di sekeliling takhta ada ini. Di keluar takhta ada ini. Yang di keliling seperti rainbow itu ada ini. Di takhta Allah. The throne of God is the center of this message. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua
yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepalanya. Ada takhta, ada pakaian putih, dan ada mahkota. Throne, white clothes, and crown. It's given to the 24 elders. You must remember in chapters before the promise of our Lord Jesus Christ to he who overcomes, the conquers. You get the throne, the crown, and white clothes. There are also other promises, but these are the important promises that connect with this text. Janji-janji ini muncul kembali. Maksudnya apa? Supaya jemaat bisa melihat bahwa yang Tuhan Yesus janjikan ini. This is the one that He promised. Now I see through chapter 4. Saya bisa lihat dengan pasal yang keempat. Saudara dan saya juga sekarang perlu lihat bahwa ini yang akan kita dapat. Mari kita perhatikan dahulu. 24 takhta dan 24 tua. Apa artinya? What is the meaning of this? Takhta, saudara sudah paham, itulah tempat yang mulia, tempat yang indah, tempat yang berwibawa, tempat yang sangat terhormat. Tidak semua orang bisa mendapat kedudukan di takhta. Bahkan di dunia saja, tidak semua orang bisa dapat duduk takhta kecuali raja atau orang yang memang sangat dihargai dan dihormati sekali. Maka ini tempat yang luar biasa. Saya tidak perlu jelaskan banyak tentang takhta karena saudara sudah paham itu. Sekarang pertanyaan yang berikut. Who are these 24 elders? Siapa ini 24 tua-tua ini? Saya mempelajari teks ini, maksud ini dengan mengkonsultasikan dengan berbagai macam ahli dan penulis, dan hampir semua menyetujui. Oh, yang dimaksud dengan 24 elders adalah gabungan antara 12 patriark yang ada di Perjanjian Lama, yang berbicara tentang Israel di Perjanjian Lama, dan 12 rasul yang berbicara tentang orang percaya Israel di Perjanjian Baru. Do you understand that? Do you understand that? No. Yes. The meaning of 24 elders. I explain in English if you cannot understand that yet. 24 elders. I have consulted and reading and talked with many writers and church fathers. Agreed that the meaning of 24 elders is actually the combination of the 12 patriarchs of Jacob, the children of Jacob, which is the Israelite in Old Testament, the believers in the Old Testament, plus the 12 apostles in the New Testament. That brings the believer in the New Testament, which is the spiritual Israel. Jadi 24 itu adalah kombinasi antara orang percaya di Perjanjian Lama, Israel Perjanjian Lama, ditambah 12 yang percaya lewat pemberitaan 12 rasul-rasul, jadilah 24. So you get the point? 24 elders, 24 tua-tua itu berbicara tentang orang percaya di Perjanjian Lama dan orang percaya di Perjanjian Baru. Connect with what? Hubungannya apa? Ya
Ya orang percaya yang menang itu dapat takhta ini. Jadi bukan hanya 12 sebenarnya. Saya pikir ini jutaan. Yang menang dapat itu. He who overcomes, I will give the throne of mine. Share the throne, God the throne. Siapa yang menang itu akan diberikan takhta. Barang siapa yang menang, ayat 21 dari pasal sebelumnya, pasal 3. Ia akan ku dudukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Duduk bersama, makan bersama, duduk dengan Bapa. Saudara lihat di sana. Saya baca dari ayat 20. Dari pasal 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas taktanya. That is a promise. Those who are from Old Testament, yang dari perjanjian lama yang percaya itu dapat takhta. Yang di perjanjian baru termasuk saudara dan saya di sini juga, yang menang, yang percaya, yang ikut Tuhan Yesus dapat takhta itu. Jadi ini bahasa simbolis. Ungkapan 24 menunjukkan ungkapan orang-orang percaya yang ada di perjanjian lama dan perjanjian baru bersama. Orang-orang inilah yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9. These people are the one that is talking in Revelation chapter 7 verse 9. Saya baca ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang-orang banyak, yang tidak dapat dihitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta. You see that connection? Berdiri di hadapan apa? Takhta. Di hadapan anak domba. Memakai jubah putih. Memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhtanya dan bagi anak domba. Takhta. Takhta. You see that connection? Amazing, isn't it? Inilah surga kita, saudara. Jadi kalau mau ikut Tuhan terus tidak ngerti surga yang Tuhan kasih tahu, rugi. It's too bad that God has opened the secret of heaven and about the throne there while you don't understand that. Jadi saudara, kalau kita buang waktu banyak hanya bicara tentang takhta dunia, kita mau buang waktu banyak hanya bicara tentang siapa mau jadi presiden Amerika, siapa mau jadi presiden Indonesia, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu bagaimana takhta kita di sana. Nah, ini rugi besar. Makanya perhatikan baik-baik. Let's spend the time more to understand your throne rather than other people's throne. Lebih baik kita perhatikan takhta kita daripada kita berpikir tentang siapa yang akan duduk di takhta Amerika, ini rugi. Atau siapa yang akan duduk di takhta Indonesia, ini rugi. Atau siapa yang duduk di takhta provinsi-provinsi kah, kabupaten kah, kota kah. Tidak salah ya kita ikut-ikut 1-2 waktu, tetapi salah kalau kita ke sana saja dan kita tidak di takhta kita. That's a big loss, I think. That's a big loss. Because we don't care much about our own throne that God promised for us. Karena kita tidak memperhatikan throne yang kita punya, takhta yang kita punya bersama dengan orang-orang yang Tuhan Yesus janji bagi kita, yang kita tidak perlu kerja-kerja capek-capek. Kalau throne sekarang kita mau pergi dapat itu pusing kepala. Ada penipuan suaranya, ada pembunuhannya, ada penghancurannya, kemudian sebentar-sebentar ganti lagi dan kita kecewa lagi. Menang tapi kalah, kalah tapi menang. Buang uang banyak atau kalah. Sudah buang banyak, menang juga tapi masih utang. Sering terjadi begitu. Baik takhta legislatif, takhta yudikatif maupun takhta eksekutif. Semua itu arah ke takhta semua. Baik menjadi presiden, gubernur, bupati, DPR atau hakim atau apapun yang kita, semua kan kursi-kursi panas itu semua orang buru itu.
Tetapi kita tidak melihat dan merenungkan dan menghayati betapa kita sudah punya takhta itu. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar, eklesia. Kalau saudara bisa buka di dalam surat yang ada di 1 Petrus itu, dia bicara tentang kita adalah umat yang rajani. Umat yang rajani. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Imamat yang rajani. Umat pilihan Allah. Yang dijanjikan dengan taktanya. Kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti Dia, dan yang mentaati Dia, dan yang menghormati Dia, dan yang mengakui Dia sebagai anak Allah yang benar dan yang setia dan Mesias yang dijanjikan. You get the takhta, you got the throne, you have it. Kau punya itu. What a glad tidings, isn't it? What a good news, isn't it? Bukankah ini adalah berita yang sangat bagus, berita sukacita, kabar baik? Tapi kalau bilang begini, kabar baik apa ya? Orang bersukacita kalau ternyata yang dia mau pilih orang itu jadi presiden, dia bersukacita. Tahu-taunya bukan dia yang duduk di takhta itu. Tapi dia turut bersukacita dan melompat-lompat dan beria-ria. Tapi orang tidak pernah sadar bahwa dia harusnya berlompat-lompat dan beria-ria karena dia sendiri punya takhta itu. Right? You should be jumping around and dancing around and rejoice because you yourself got the throne. And Jesus our Lord made it for you. Giving to you. Tuhan Yesus berikan kepadamu. Ini saudara dan saya tercatat yang hidup di masa perjanjian lama. Mereka tidak usah khawatir kalau mereka ikut Tuhan. Mereka punya dapat. Yang di perjanjian baru saudara dan saya ini punya itu. Nah, kenapa berita ini penting? Why this news is very important? Because then if you see the Antichrist come, might be scared you. Or maybe you're confused. This news should be make you happy and brave to face whatever Antichrist that come with whatever symbol or action. Antichrist itu mau datang dalam bentuk apa saja. Mau kuasai dunia atau membuat suatu agama bersama atau negara bersama atau apapun. Saudara dapat kekuatan yang luar biasa dan confidence to face, to go, to be ready to face it. Jadi saudara, apapun yang saudara baca dan ikuti dan dengar, baik lewat interpretasi yang menakut-nakuti lewat film atau news atau berita atau kata-kata dari orang yang menakut-nakuti saudara, hari ini saudara harus dikuatkan dan dihiburkan bahwa kita punya Tuhan yang mengatur dan menguasai dan bahwa kita punya tempat takhta kita. Kita di surga ini kita duduk di takhta. Saudara, bukankah ini berita beda dengan banyak cerita tentang surga? Semua orang bisa bicara tentang surga. Tapi surga yang diajar oleh Tuhan Yesus beda. Yang dibukakan di sini beda. Bahwa kita ke sana, kita duduk di atas takhta bersama Tuhan Yesus dan Bapanya dan Roh Kudus. Di sekeliling takhta Bapa itu ada 24 tua-tua yaitu gereja
perjanjian lama dan perjanjian baru, atau orang-orang percaya dari segala macam suku, bangsa, dan bahasa, segala penjuru bumi yang percaya Tuhan Yesus, dapat takhta itu. Orang-orang ini memakai pakaian putih. Do you get that? They are wearing white clothes. Verse 4. They were dressed in white. Saudara sudah tahu. Ini kata yang sama juga dalam janji. Tadi kan saya bilang ada 3 poin. Ada takhta, ada pakaian putih, dan ada crown atau mahkota. Pakaian putih, saudara sudah ingat janji Tuhan Yesus. Itu di dalam, misalnya dalam pasal 3. Pasal 3 saudara bisa lihat di ayat yang ke-5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Itu dalam ayat yang ke-5. Sama juga di dalam ayat yang ke-18 juga berbicara tentang pakaian putih. What is the meaning of dress in white? Apa artinya? Oh, tidak lain pakaian putih, pakaian kesucian. Pakaian kebenaran, pakaian kekudusan. Nah, saudara, pengajaran kita bahwa kita tidak berusaha untuk mendapat pakaian putih itu, tapi Tuhan kasih kita. Jadi kekudusan kita itu diberikan oleh Tuhan ke kita. Kebenaran, kesucian diberikan oleh Tuhan ke kita. Bagaimana kita bisa dapat itu? Satu jalan. Tuhan Yesus Kristus. He is the only way. In order to get the white clothes, the holiness and the truth. Heavenly truth. That's He's talking about the white clothes. Jadi bicara tentang pakaian putih, ya kebenaran dan kesucian yang kita dapat dalam Tuhan Yesus. Bukan saja itu. Yang ketiga juga mereka mendapat crown. Mahkota. Inilah surga. Di surga kita dapat pakaian putih. Di surga kita dapat mahkota. Nah, ini kan bahasa simbol juga. Bukan berarti pakaian putih itu dalam arti pakaian yang kita maksudkan. Ini maksudnya kesucian dan kekudusan kita. Itu pakaian surga itu begitu. Mahkota emas di kepala mereka. Sudah lihat bahasa kata emas lagi. Ini berbicara tentang mulianya. Mulianya, indahnya, berwibawanya crown itu. Kan raja itu kan dapat crown toh. Biasanya kan gitu. Kalau raja ada mahkota. Saudara bukan saya dapat kursi raja, tapi dapat mahkota raja. Mahkotanya juga mahkota biasa, tapi mahkota emas. Ya, mahkota kesucian. Tapi berhubungan dengan kewibawaan. Berarti kita dihormati. You and me are being honored by God. And so He gives us the throne as well as the crown. And also the white clothes. Itu surga. Bagi kita, orang percaya, orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Surga kita kayak begitu. Jadi kalau ada orang yang berbicara tentang surga mereka dari sudut pandangan mereka, ya itu orang lain punya. Saudara jangan sampai bingung dan percaya yang tidak datang dari Alkitab. Kita hanya percaya surga yang dari Alkitab begini. Nah, inilah yang harus menjadi hiburan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang kelima katakan dari takhta itu. Jadi dari takhta itu dikelilingi oleh 24. Saudara sudah paham. Bersama dengan 24 takhta itu. Dari takhta Tuhan Allah keluar kilat. Bunyi guru. Atau bahasa Inggris itu ada thunder atau guntur. Menderu. Poin yang kedua itu. Ada kilat dan guntur keluar dari takhta. Wah, ini saudara jangan pikir
Wah, nanti di surga tuh bunyi guntur dan kilat. Ini ada istilah tentang bagaimana so powerfulnya, betapa berkuasanya dan betapa berwibawanya Tuhan itu. Ini bicara tentang, saudara kalau lihat kilat kan saudara bisa bayangkan itu. Kilat itu di dunia saja sudah begini, apalagi kalau di surga. Tetapi bukan berarti begitu, itu hanya bahasa gambaran yang Tuhan mau bukakan untuk Rasul Yohanes jelaskan tentang keadaan takhta Bapa itu. So powerful. Berarti apa? Dialah, kalau bicara guntur dan kilat kan dia yang menguasai. Tidak ada orang yang bisa menciptakan itu, hanya Tuhan saja. So ini bicara kekuasaan Tuhan dalam penciptaan dan di dalam karyanya. He's talking about his works and his power and his almighty work. Maka keluar bahasa tentang thunder, guntur dan kilat. Dan dibicarakan di sini bukan satu kali. Kalau bahasa asli saya pelajari, dan kalau bahasa Indonesia dia hanya bilang satu, seperti satu saja ya. Di takhta itu keluar kilat. Nah seperti kilat atau bunyi guntur. Jadi kesannya seperti satu-satu kali terjadi. Tapi kalau bahasa Inggris, bahasa asli maksud saya coba cek dalam bahasa Inggris di sini, dia bilang, from the throne came flashes of lightning, rumblings and peals of thunder. Nah ini betul, ini terjemahannya betul. Karena dalam bahasa asli itu plural, artinya banyak. Guntur-guntur dan kilat-kilat terus keluar. Nah, itu. Jadi maksudnya apa? Ini gambarannya. Kalau saudara mau pakai dia punya gambaran fisik, berarti kecas, bum, bum. Kayak begitu kalau kita mau gambarkannya secara dunia, secara fisik. Tidak ada takhta yang model kayak begini. Ya, ini kalau kita gambar di otak kita bayangkan kecas, kilat, bum, 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 kecas. Nah, itu kan luar biasa itu takhta. Kalau kita mau gambarkan secara dunia, secara fisik. Tapi ini hanya mau gambarkan betapa luar biasanya takhta Allah itu. Betapa semarak, semerbak indah, mulia, awesome. The throne of God. Nah, saudara ada di situ. Tapi ini kan saya bilang tadi, ini bahasa-bahasa yang menunjukkan sifat surgawi. Jadi beda dengan takhta dunia yang biasa. It's so different. You need to understand this. Harus paham ini. Bersama dengan itu ada 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Nah, saudara tadi saya sudah bilang ini kan bahasa spiritual, ini kan bahasa simbolik. Saudara bayangkan obor, 7 obor. 1 obor, 2 obor, 3 obor. Itu dalam bayangan kita secara fisik. Tetapi Tuhan sendiri jelaskan, yang saya maksudkan obor-obor itu bukan obor. Tetapi apa? Apa coba lihat di Alkitab? What's the meaning of it? Apa artinya? Lihat di ayat firman Tuhan. Bacaan lanjutnya dibilang apa? Itulah ketujuh roh Allah. Jadi the meaning, arti dari 7 obor itu Tuhan sendiri jelaskan ke kita. Itu bahasa simbolisnya. 7 obor itu ya 7 roh. Dan kita sudah belajar sebelum kata 7 itu artinya sempurna. 7 roh bukan berarti ada 7 roh, tetapi itu roh yang sempurna, roh Allah. Sekarang kita bayangkan ya, ada throne yang dengan super luar biasa manisnya dan gemilangnya dan indahnya, semaraknya. Ada bagaikan kilat dan guntur, ada takhta-takhta yang banyak, tapi ada roh Allah juga. Ini surganya kita begitu. This is our heavenly life. If we die, that's what we're going to have.
Kita harus bayangkan sekarang. Roh Allah ada di situ, Bapa ada di situ. Nanti dalam pasal 5, Tuhan Yesus juga ada di situ. Yang berikan kita takhta. Nanti pasal 5 kita dengar. Sebenarnya kalau mau khotbah kita langsung sampai pasal 5. Tapi kalau pasal 4 saja saya bisa habis 1 jam lebih. Lebih baik kita pisah. Supaya tidak terlalu lama. Tujuh obor artinya 7 roh Allah, yaitu roh Allah sendiri. Kemudian disampaikan juga di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Lautan kaca bagaikan kristal. Ini juga bahasa simbol, berbicara tentang apa? Betapa indahnya. Saudara kalau lihat kaca tuh, waduh, itu satu gambaran yang sangat indah, yang sangat mewah, yang sangat luar biasa di situ. Itu bicara tentang takhta yang berikut. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Oh, what is this again? Artinya apa ini? Sudah lihat, belajar Wahyu ini tidak gampang. Memang makanya tidak semua orang berani khotbah dari Wahyu dan mau mendalami ini karena bahasa-bahasa simbolnya banyak. Tapi untuk paham ayat seperti begini, saya mau ngajak saudara dan saya untuk membuka dari kitab Yeskiel pasal pertama. Let's go see in Ezekiel chapter 1, specifically verse 10, khususnya ayat yang ke-8. Ini di perjanjian lama sudah bicara juga tentang itu. Yeskiel pasal 1. Mari kita buka coba di sana ayat pasal 1 sama-sama. Saya baca saja pasal 1. Ayat yang ke-10. Mungkin saya baca saja dulu dari ayat 8 biar ada konteksnya. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya punya muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas, mereka saling menyentuh dengan sepasang sayap, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka, dan seterusnya. Jadi ini berbicara tentang malaikat Allah. Istilahnya Cherubim dan Serafim. Itu nama dari malaikat-malaikat. Nah, beberapa orang punya penafsiran masing-masing tentang 4 makhluk ini. Saya melihat makhluk ini adalah dihubungkan dengan bahasa simbolis tentang malaikat. Karena dari kitab Yeskiel itu bahasanya hampir sama. Oleh karena itu, dalam ayat yang ke-6, 4 makhluk yang penuh dengan mata di sebelah muka dan di belakang. Terus lanjutnya lagi ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Tadi di Yeskiel gitu juga tuh. Kemudian makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Makhluk yang ketiga sama seperti muka manusia. Makhluk yang keempat sama seperti burung nasr atau Raja Wali. Bahasanya mirip seperti yang dikatakan di Yeskiel yang bicara tentang malaikat. Jadi kalau saudara dan jemaat ada yang dengar saya ini setuju dengan saya bahwa yang dimaksud dengan 4 makhluk ini adalah bicara tentang malaikat, pimpinan malaikat Tuhan yang ada di sana, maka saudara bisa tahu bahwa di sana ada orang percaya dari segala suku dan bangsa, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, dan ada malaikat, komplit. Komplit.
Nah, sekarang kita pelajari. Kalau saudara saya setuju bahwa ini adalah malaikat, mari kita pelajari. 4 makhluk itu penuh dengan mata. Apa maksudnya penuh dengan mata? Penuh dengan mata itu kan artinya melihat dan perhatikan. Jadi malaikat ini mereka punya mata itu harus setuju ke Tuhan saja. Perhatikan Tuhan, Tuhan suruh apa itu saja. That symbol of the wisdom and the obey, submit. Ketaatan. Mata harus ke takhta terus. Matanya itu banyak. Arahnya ke takhta terus. You see that? Full of eyes. Penuh dengan mata maksud itu. Jadi kalau saudara dan saya kan mata hanya 2 saja. Mata 2 saja toh? Maksudnya apa? Mata 2 itu kan hanya lihat ke sini saja. Di belakang kadang-kadang tidak. Nah, makanya kita kadang-kadang tidak tahu dan tidak bisa laksanakan perintah itu karena kita tidak lihat semua. Kita hanya lihat sebagian saja. Atau di depan kita saja. Tapi kalau kita punya mata ini semua, saudara bayangkan saja. Kalau mata semua, maka saudara harus melihat semua dan melaksanakan semua. Nah, saya coba hubungkan dengan orang Inggris untuk memahami mata itu. Waktu orang Inggris dia bilang saya mengerti, dia bilang I see. I see. Artinya I understand. So then I will do it. Nah, kalau saudara punya mata semua, I see berarti I have to do. Nah, itu ketaatan. You see that? Itulah tugas dari malaikat. Tidak bisa tidak dengar Tuhan. Harus melihat, konsentrasi penuh, dan action. Ya, ready. Kalau 2 mata saja tidak bisa. Harus penuh dengan mata, siap action. Di dalam tentang lihat dan I see, berarti juga I understand. Mereka harus mengerti apa yang Tuhan katakan. Makanya mereka itu penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Complete attention and submit and complete obey to God's command. Mendengar, mentaati Tuhan secara 100%. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Di gambaran mereka. Itu di apa Yeskiel juga bicara tentang itu. Tadi kita sudah baca toh. Sama seperti singa. Yang kedua, sama seperti lembu. Yang ketiga, sama seperti manusia mukanya. Dan yang keempat, sama seperti burung nasar atau raja wali. 4 gambaran tentang makhluk ini. Atau saya pahami malaikat Tuhan. Kenapa digambarkan dengan model seperti ini? Kenapa tidak gambar seperti mungkin ular atau mungkin ayam atau mungkin itik atau bebek atau kambing atau domba? Tapi di sini gambarannya binatang 4 termasuk 1 manusia, 3 binatang 1 manusia. Saya memahami seperti begini. Yang pertama seperti singa. Kenapa seperti singa? Jawabannya begini. Binatang apa yang paling berkuasa di antara segala binatang buas? Selalu dikatakan singa adalah rajanya. Makanya mereka itu harus powerful bagaikan singa. Harus kuat, kerja, siap, action bagaikan singa. Itu maksudnya singa. Yang kedua, untuk binatang ternak yang paling bisa mentaati dan mendengar adalah apa dan juga kuat. Tidak lain yaitu lembu. Itu dipilih, mereka seperti lembu. Kemudian kenapa dikatakan seperti manusia? Dari semua ciptaan siapa yang paling cerdas? Yang mana
dari ciptaan yang paling cerdas. Tidak lain yaitu manusia. Kemudian dari segala yang terbang, yang paling hebat apa? Tidak lain yaitu burung Raja Wali atau burung Nasar. Jadi binatang powerful yang hebat termasuk dari ciptaan manusia ini, itu yang dipilih untuk bisa gambarkan tentang para malaikat. Yang siap melayani Allah bagaikan singa, siap melayani Allah bagaikan lembu, siap melayani Allah bagaikan manusia yang cerdas tangkas, yang siap melayani Allah bagaikan Raja Wali. See that illustration? Mereka inilah yang menjalankan tugas pelayanan sebagai utusan yang melayani Tuhan Allah yang ada di takhta itu. Pelayanan mereka tangguh, pelayanan mereka kuat, pelayanan mereka cerdas, pelayanan mereka kencang bagaikan Raja Wali yang terbang. That is the work of the angels itu. Makanya mereka punya kerja itu apa? Tidak akan capek. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-8. They never tired because they are so powerful, so smart, so strong, so amazing in the energy. That's why their works is never stop and don't have resting. Look at that. Lihat di ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya di sebelah dalam penuh dengan mata dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, tidak berhenti-henti. They can continue night and day praising God. Saudara, kalau bicara sayap saya tidak perlu gambar itu karena sayap itu bicara tentang bagaimana actionnya mereka. Kalau kita kan bicara kaki, tapi mereka bicara sayap, berarti siap. Action, dan mereka siap action itu dikatakan tidak berhenti karena matanya selalu ke Tuhan. Tuhan perintah mereka siap siaga, siap action, always get ready to serve God. Day and night they never stop saying glorifying God. Day and night they never stop glorifying God. They glorify God like a lion, the powerful animal, like an ox, like a man that's so smart and intelligent, like the eagle who fly fast. Action. Lihat itu. Mereka tidak capek dan tidak berhenti dan tidak stop memuliakan Allah bagaikan singa, bagaikan manusia yang punya otak, bagaikan lembu yang kuat, bagaikan Raja Wali yang terbang dengan super luar biasa terbang actionnya. You see that the explanation about these angels? Lihat. Bagaimana mereka punya pelayanan. Dan tugas mereka apa? Ayat yang ke-8 masih bilang. Mereka memuji Tuhan siang dan malam tanpa berhenti. Saya kira 1 detik pun tidak berhenti itu. Karena matanya yang banyak dan action itu. Tidak berhenti. Secara cepat, kuat, tegas, hebat, tajam, powerful. Memuji Tuhan dengan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Sudah lihat ini gambarnya surga. Jadi, saudara kalau dengar di surga orang yang lain kan ada yang bilang di sana harus bawa makanan, bawa minuman, bawa sapi, bawa ini, dapat gadis-gadis, ada macam-macam cerita di sana. Ini surga kita beda. Surga kita tidak bicara begitu. Surga kita hanya bicara kita dapat throne, kita dapat pakaian putih, kita dapat kesucian, kita dapat kekudusan, kita dapat mahkota, kita dapat takhta.
Dan kita memuji Tuhan dan melihat malaikat-malaikat tidak berhenti-henti memuji Tuhan. Katakan Tuhan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu yang diungkapkan dalam bahasa kita. Holy, holy, holy. Nah, lagu itu ada hubungannya dengan ini. Kudus, kudus, suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Itu yang dinyanyikan secara powerful oleh para malaikat. Nyanyi tidak berhenti siang dan malam setiap detik. Kalau saya mau katakan lebih tajam lagi, setiap detik. Kan tidak berhenti siang dan malam. Memuji Tuhan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian yang ada itu. Holy, holy, kudus, kudus. Pujian dan hormat dan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah, ayat 10. Tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, ayat yang ke-11. Sebelum kita gali ayat 11, ayat 10 kita lihat. Tatkala the powerful creature itu. Nah, saya tadi artikan malaikat-malaikat ini memuji Tuhan seperti singa dan sebagaikan manusia dan lain sebagainya memuji-muji Tuhan. Tatkala mereka memuji Tuhan, 24 tua-tua yang saudara ingat, orang-orang percaya, orang-orang yang ditebus itu juga tersungkur. Saya mau gali itu kata tersungkur supaya saudara bisa paham artinya ini dengan dalam. Supaya nanti kita di surga sana kita tidak kaget juga. Ternyata saudara sudah paham ini juga. Saya pernah khotbah ini dan saya ingin gali sedikit. Kata tersungkur bahasa Inggrisnya bow down. Saya lihat dalam bahasa asli itu artinya menaruh padan sampai ke tanah dan kening sampai ke tanah itu. Dan bersama dengan itu kepala juga tertunduk. Jadi itu yang dimaksud di sini. Istilahnya menyembah. Bahasa Inggrisnya coba saya lihat. Dia katakan worship. Nah, worship. Jadi worshipnya orang-orang di surga itu menaruh badan semua sampai jatuh ke bawah. Menunjukkan kerendahan hati dan submisif, ketaatan dan humbleness, humiliate, self-humiliation, merendahkan diri betul-betul di hadapan Tuhan dan melihat takhta Tuhan itu sangat mulia. Jadi tatkala malaikat-malaikat itu memuji Tuhan, holy, 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 kudus, kuduslah Tuhan Allah kita. Seluruh umat percaya juga menyembah. Sekarang saudara bisa bayangkan tuh. You can imagine the heavenly life in heaven is nothing than worship God. Bahwa keadaan di sorga itu bukan bicara seperti yang tadi saya katakan. Ada binatang, ada ini yang kita bawa, ada macam-macam. Tidak bicara seperti begitu. Di sorga itu hanya bicara the worship of God as the center of worship. Tuhan Allah hanya sebagai pusat penyembahan. Malaikat menyembah tidak berhenti-berhenti. Orang percaya juga tidak berhenti-henti memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan saya kira kalau malaikat sudah memuji Tuhan terus seperti lion, seperti singa, maka ini orang-orang percaya yang diungkapkan dengan 24 tua-tua ini juga pasti tidak berhenti-berhenti dengan sendirinya. Mereka memuji siang, ini juga harus menyembah siang. Mereka memuji malam, ya ini juga harus menyembah siang. Tersungkur, tersungkur, tersungkur.
Nah ini kan istilahnya ini maksudnya apa? Bahwa Tuhanlah yang harus disembah. Ini ungkapan simbol. Bahasa simbol yang menunjukkan pusat penyembahan hanya kepada Tuhan saja. Makanya di dunia Tuhan sudah bilang, I am the Lord your God. There is no other God beside me. Tidak ada Allah lain selain aku yang harus kamu sembah. Dengan gambaran surga ini, saudara saya paham. The center of worship is God. Tersungkur ikut juga. Tersungkur menyembah. Tetapi saudara bayangkan kita menyembah Tuhan 1-2 jam. Kita sudah gosok-gosok kaki. Kita sudah mulai goyang-goyang leher. Capek. Mengeluh. Kenapa? Karena tidak biasa. Tapi sekarang sudah lihat siang dan malam. Nah, tentu kita tidak bilang di gereja terus. Tetapi maksudnya apa? Kita punya action semua itu harus berupa worship. Our life, our action, our school, our education, our business, everything have to be focused on God. Itu maksudnya. Jadi di sana itu pasti juga ada hal lain lagi yang dibuat, tetapi maksudnya penyembahan semua menuju pada penyembahan pada Tuhan. Itu bahasa simbolnya begitu. Tapi dengan sukacita, tidak ngomel-ngomel. Karena Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Sehingga kita menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan caranya dan dengan spirit yang super luar biasa. Dan tidak diganggu, karena di sana tidak ada HP. Tidak ada Facebook, tidak ada film-film yang mempengaruhi kita. Beda itu suasana surga itu. Tuhan ciptakan cara-cara hidup surga yang sangat-sangat asik. Kalau tidak asik masa masuk surga? Asik di sana. Dan tidak bisa kita gambarkan kecuali yang tadi yang indah-indah itu. Yang saudara dan saya bisa bayangkan. Semua orang kan maunya dapat permata. Siapa yang tidak lompat-lompat kalau dapat permata? Nah tadi kalau gambaran permata aja saudara bisa bayangkan how beautiful and how wonderful and how joyful the life in heaven. Betapa indahnya hidup bersama dengan Bapa di surga. Mereka menyembah, meletakkan crownnya, itu artinya penyembahan betul-betul. Dia punya mahkota ditaruh ke bawah dan mereka katakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dialah pencipta, Dialah the Almighty, Dialah yang maha kuasa, Dialah yang mengatur segala sesuatu. Dialah pusat penyembahan. Karena dia pencipta, dia penguasa, dia harus disembah dan dimuliakan. Dan dipuji dan disyukuri setiap saatnya. Nanti dalam pasal 5 saudara akan lihat bagaimana dia datang sebagai penebus dalam Tuhan Yesus. Sekarang dia digambarkan sebagai pencipta. Pasal 5 bicara tentang dia sebagai penebus dalam Tuhan Yesus. So, what can you say? Apa yang saudara mau katakan sekarang? Tidak lain, saudara, saat kita di bumi ini, panggilan kita sama. Kita dipanggil untuk muji Tuhan dalam sibuk kita, kerja kita, aktivitas kita. Sebagai orang surgawi, memuliakan Tuhan sebagai the center of our worship. Bersiaplah saudara untuk menikmati takhta surgawi bersama dengan janji Tuhan itu, bersama dengan Tuhan Yesus. You ready? Yes. Thank you for your attention. Terima kasih. Kita boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Berbicara tentang rahasia-rahasia surgawi yang Tuhan Yesus bukakan
bagi kita lewat kitab Wahyu. Saya harap saudara bisa subscribe bagi yang belum subscribe di channel saya ini. Dan kalau saudara sudah subscribe, tolong bagi-bagikan kepada saudara-saudara seiman di mana saja berada, ataupun yang ingin mendengar tentang berita rahasia surgawi yang Tuhan Yesus bukakan bagi kita, agar mereka pun boleh diperkaya, diperkuat, dihibur, menikmati dan pelajari rahasia surgawi bagi kita di akhir zaman ini. Soli Deo Gloria.